Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, orang tua siswa, dan yang sangat Bapak banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 77 Jakarta. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-76. Dan pada kesempatan ini, SMP Negeri 77 Jakarta telah melaksanakan kegiatan lomba-lomba dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76. Hadirin yang berbahagia, lomba ini dilaksanakan dalam rangka menggali potensi diri, kreativitas, terutama untuk siswa-siswi SMP Negeri 77 Jakarta. Dan dalam hal ini, Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara atau panitia kerja, yaitu kepada OSIS SMP Negeri 77 Jakarta yang telah bekerja keras. Selamat kepada OSIS SMP Negeri 77 Jakarta. Yang kedua, Bapak juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, yang telah mengupayakan dirinya untuk mengikuti lomba ini. Selamat Bapak ucapkan kepada para pemenang dalam rangka menguji potensi diri dan juga meningkatkan kualitas dirinya masing-masing. Tingkatkan untuk di tahun-tahun mendatang. Dan yang ketiga, Bapak mengucapkan terima kasih dan juga ucapan selamat kepada tim juri dari guru-guru SMP Negeri 77 Jakarta yang telah bekerja keras dalam rangka menjadi juri lomba-lomba kegiatan Hari Kemerdekaan ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada tim juri. Yang pertama adalah Ibu Akrianita. Yang kedua adalah Ibu Yesi. Yang ketiga adalah Ibu Rindi. Dan yang keempat adalah Ibu Rani. Selamat kepada tim juri. Dan mari kita tingkatkan potensi diri kita di masa mendatang. SMP 77 siap bangun Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moderator boleh mulai aja. Oke, karena semua udah hadir, kita akan mulai acara debat hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita kembali lagi hari ini di acara babak semifinal lomba debat 17-an. Yang terhormat kepada Ibu Akri, Miss Yesi, Ibu Rindi selaku juri pada lomba debat hari ini, serta seluruh penonton yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Kirana Dwi Putriska yang akan menjadi moderator untuk babak semifinal lomba debat hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin, sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk menyampaikan sistem lomba debat hari ini. Karena kemarin sudah dibagi tentang pro, kontra, dan netral, dan juga sudah dibagi tentang temanya, saya sebelum memulai akan membacakan tema dan kasus yang telah diberikan. Lalu pro akan diberikan kesempatan untuk berpendapat selama 2 menit, begitu juga dengan kontra dan netral. Setelah pro, kontra, dan netral sudah menyampaikan pendapat, juri diberi kesempatan untuk bertanya kepada peserta dan peserta wajib menjawab selama 30 detik. Setelah sesi guru bertanya sudah selesai, para peserta bisa menanyakan satu sama lain selama 30 detik dan wajib menjawab selama 30 detik juga. Jika giliran berargumen semua sudah selesai, kita akan memilih dua peserta dengan nilai tertinggi yang akan memasuki babak final yang akan dilakukan setelah babak semifinal ini. Jika semua sudah selesai, kita akan langsung
mengumumkan siapa pemenang lomba pada lomba debat hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah seluruh peserta sudah ada di Zoom semua? Sudah siap? Untuk peserta 9C, apakah sudah siap? Sudah. 9D? Siap. Udah untuk 9E? Siap. Oke, kita mulai dari kelas 9D sebagai pro. Boleh di spotlight kelas 9D. Oh, Adrian boleh on cam dulu. Terus Okto boleh di on juga kameranya. Oke. Dipersilakan untuk Adrian sebagai tim pro diberikan kesempatan selama 2 menit untuk aku bacain dulu ya temanya, kelewatan. Temanya yaitu tema 1, yaitu masuknya kultur luar negeri ke dalam Indonesia. Dilansir dari kompasiana.com, akhir-akhir ini banyak masuknya budaya luar di Indonesia, yaitu gaya hidup seperti gaya hidup luar negeri. Misalnya dengan menggunakan pakaian gaya orang barat, gaya hidup seperti orang timur, pesta pora, sikap menjadi individualistis, materialistis, kesenjangan sosial, pola hidup yang konsumtif, dan jiwa nasionalisme menjadi memudar. Budaya luar yang masuk akibat globalisasi ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Oke, apakah seluruh peserta sudah mengerti dengan materinya? Sudah. Oke, jika sudah, tim pro dari kelas 9D diberikan waktu selama 2 menit untuk menyampaikan argumennya. Oke, 2 menit bisa dimulai dari sekarang. Saya setuju jika budaya asing masuk ke Indonesia, karena menurut saya tidak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia itu membawa pengaruh negatif. Menurut saya diantaranya ada beberapa yang membawa pengaruh positif. Nah, salah satunya seperti tentang budaya mengantri. Di Indonesia terkadang kalau orang mau mengantri itu agak tidak teratur dan terkesan tidak sabaran. Nah, beda dengan orang luar negeri yang dimana mereka kalau mengantri itu tertib, jadinya lingkungannya lebih teratur. Ada juga tentang membereskan alat bekas makan di tempat umum. Di Indonesia, orang-orang cenderung lebih sering mengandalkan tenaga cleaning service, tapi di luar negeri mereka sudah terbiasa dan menurut mereka itu juga sudah hal yang lumrah untuk membereskan alat bekas makan walaupun sedang makan di restoran atau tempat umum sekalipun. Nah, selain itu, seperti yang kita tahu bahwa di era globalisasi seperti ini, kita pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial media atau internet. Nah, dan perlu kita ketahui juga bahwa sosial media dan internet itu adalah budaya dari luar negeri. Dan seperti yang bisa kita lihat sekarang, budaya luar negeri justru sangat membantu kita, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seperti di masa pandemi saat ini. Jadi saya sangat setuju. Saya setuju jika budaya asing masuk ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, itu dia argumen dari tim pro yaitu kelas 9D. Sekarang saatnya untuk tim kontra dari kelas 9E menyampaikan argumennya. Panitia timer boleh di-share screen selama 2 menit. Timer, Balkis mungkin? Oke. Ade Rizky dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Saya tidak setuju ya kalau misalnya kultur dari luar negeri itu masuk ke Indonesia. Karena menurut saya dengan adanya budaya dari luar negeri ke Indonesia, para remaja banyak yang melupakan budayanya sendiri, budaya Indonesia. Seperti dalam hal berpakaian, mereka tidak ingin dikatakan kuno atau kampungan karena tidak mengikuti tren perkembangan model busana. Selain cara berpakaian, dampak negatif lainnya adalah pergaulan bebas dan suka berhura-hura. Perilaku tersebut adalah perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan norma agama. Saya tegaskan lagi bahwa perilaku tersebut sudah menyimpang norma agama.
Karena perilaku boros atau berhura-hura dilarang oleh agama. Terima kasih. Oke, itu dia argumen dari tim kontra, yaitu kelas 9E. Sekarang saatnya untuk tim netral dari kelas 9C untuk menyampaikan argumennya selama 2 menit. Apakah sudah siap? Siap. Oke, selama 2 menit dipersilakan, dimulai dari sekarang. Menurut saya masuk ke kultur luar negeri ke dalam Indonesia itu memberikan sejumlah dampak, ada yang positif dan negatif. Kalau dampak positif itu satu, pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung modernisme. Dua, muncul pembaharuan kebudayaan yang memperkaya ragam budaya asli Indonesia. Tiga, ilmu pengetahuan berkembang lebih baik. Empat, arus informasi menjadi lebih baik. Lima, kegiatan kebudayaan bangsa menjadi lebih mudah. Lalu enam, produktivitas industri menjadi meningkat. Lalu dampak negatifnya sendiri adalah satu, masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung konsumtif. Gaya hidup ketimuran yang kita anut menjadi kebarat-baratan. Lalu munculnya kesenjangan sosial. Lalu ada juga munculnya budaya materialistis, produk dalam negeri tersingkir oleh produk dari luar negeri, lalu yang terakhir nilai-nilai luhur bangsa yang dianut melemah atau bahkan hilang sepenuhnya. Dari dampak-dampak yang saya sebutkan tadi, tidak semua kultur asing membawa dampak positif bagi generasi muda saat ini. Untuk itu kita sebagai generasi muda bisa memilah-milah budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dalam menyikapi kebudayaan masuk ke Indonesia, kita harus berupaya menanggulanginya dengan menjaga jati diri kita sebagai anak bangsa yang agar tidak rusak. Oke, itu dia argumen dari kelas 9C. Karena seluruh tim sudah berargumen, sekarang saatnya untuk para juri memberikan pertanyaan kepada para peserta. Pada dewan juri dipersilakan. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Ini masing-masing saya berikan pertanyaan pro, kontra, dan netral. Untuk pro, yaitu Adrian, menurutmu, apakah menurunnya nilai-nilai kesopanan, salah satunya perkataan, lalu adanya situs-situs pornografi, gaya hidup bebas, bukan dari dampak globalisasi? Itu untuk Adrian. Selanjutnya untuk yang kontra, Ade. Menurutmu, apakah kemajuan di bidang teknologi dan transportasi bukanlah dampak positif dari globalisasi? Oke, selanjutnya untuk netral. Bagaimana pandanganmu dengan gaya berpakaian anak remaja maupun yang sudah dewasa? Apakah mereka lebih condong ke budaya Indonesia sendiri atau budaya luar? Dan satu lagi, berikan secara konkret berapa persenkah dampak dari globalisasi yang masuk ke dalam Indonesia? Ya, berapa persen? Saya minta konkretnya. Itu dari tim netral. Oke, terima kasih. Oke, itu dia pertanyaan dari Miss Yesi. Apakah ketiga peserta sudah mengerti dengan pertanyaannya? Sudah. Oke, untuk tim kontra dan tim netral bisa ditahan dulu jawabannya karena saya akan mempersilahkan untuk tim pro dulu untuk menjawab pertanyaannya. Selama 30 detik, boleh di-share screen? Oke, tim pro dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Miss Yesi selama 30 detik dimulai dari sekarang. Benar, Miss. Kalau itu emang salah satu dampak negatif dari era globalisasi. Namun kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada era globalisasi itu dong, karena di era modern seperti ini ya kita juga harus up to date dan mempunyai pengetahuan yang global di seluruh dunia untuk diterapkan kehidupan sehari-hari. Jadi ini juga tergantung dari masing-masing individu, apakah dia bisa membedakan mana budaya yang cocok untuk diterapkan di negaranya dan mana yang tidak. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis untuk menjawab pertanyaan dari tim pro. Sekarang saatnya untuk tim kontra, yaitu Ade Rizky. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Miss Yesi selama 30 detik. Bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya, akan saya jawab. Ya, betul. Kalau misalnya kita tuh harus ada ilmu pengetahuan
dan teknologi itu. Tapi kita harus selektif dan menyaring mana yang pantas diikuti dan mana yang tidak pantas. Jadi negara Indonesia tetap dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini dengan tetap melestarikan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Adik Rizky sudah menjawab pertanyaan. Sekarang saatnya untuk tim netral yaitu kelas 9C, Okto, untuk menjawab pertanyaan dari Miss Yesi selama 30 detik bisa dimulai dari sekarang. Untuk Gen Z menurut saya lebih condong ke arah budaya luar, dikarenakan Gen Z lebih sering menggunakan sosial media, banyak sekali kultur luar yang tersebar secara luas di internet. Lalu untuk Gen X dan Y lebih condong ke arah budaya Indonesia, karena menurut saya presentasi mereka condong ke budaya luar lebih sedikit, karena kan kebanyakan tidak menggunakan sosial media. Lalu untuk presentasinya sendiri, saya kurang tahu, tapi menurut saya dampaknya cukup besar. Oke, itu dia jawaban dari tim netral, yaitu kelas 9C. Apakah juri ingin bertanya lagi untuk para peserta? Oke, sudah. Berarti jika juri tidak ada pertanyaan lagi, saatnya untuk para peserta menanyakan satu sama lain terhadap argumennya. Bisa dimulai dari tim pro menanyakan ke tim kontra selama 30 detik. Apakah tim pro ada pertanyaan? Ada. Oke, 30 detik untuk bertanya bisa dimulai dari sekarang. Tadi kan dibilang kalau tidak setuju jika kultur asing masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalkan tidak masuk, bagaimana menurut kamu bagaimana cara masyarakat Indonesia bisa memiliki pengetahuan yang luas, sementara ya sumber informasi, website informasi seperti Google, internet dan semacam-macamnya itu berasal dari luar negeri. Menurut kamu gimana caranya supaya kita bisa tidak ketinggalan info dan up to date, tapi tanpa budaya asing masuk ke negara kita? Oke, itu dia pertanyaan dari tim Pro Adrian untuk tim kontra Ade. Apakah Ade sudah siap untuk menjawab? Boleh tolong diulangi nggak? Oke, Adrian boleh diulangi. Simpelnya gini, gimana caranya supaya masyarakat Indonesia bisa tetap mengetahui dan dapat mengakses segala informasi di dunia maya, meskipun budaya asing nggak boleh masuk ke Indonesia. Gitu kira-kira. Oke, apakah Ade siap menjawab? Siap. Oke, diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan Adrian selama 30 detik, dimulai dari sekarang. Menurut saya ya, kalau misalnya kita 100% tidak menerima informasi dari luar, itu tidak bisa. Jadi kita tetap, seperti yang tadi saya bilang, kita tetap harus selektif dan menyaring mana yang pantas diikuti dan mana yang tidak pantas. Jadi negara Indonesia tetap dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau informasi-informasi dari luar negeri, tapi tetap bisa melestarikan budaya dari dalam negeri Indonesia ini. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari Ade untuk tim Pro. Sekarang, apakah tim Pro ingin bertanya kepada tim netral? Tidak. Oke. Berarti saatnya untuk tim kontra bertanya kepada tim Pro. Apakah tim kontra ada pertanyaan? Saya kontra ya tadi ya? Ya, kontra ke tim Pro. Apakah ada? Oke, diberikan kesempatan untuk bertanya selama 30 detik, bisa dimulai dari sekarang. Menurut Anda, Indonesia ini sudah optimal belum dalam menghadapi pengaruh kultur luar ke dalam Indonesia? Udah, itu aja. Terima kasih. Oke, itu dia pertanyaan dari tim kontra. Tim pro, apakah sudah siap menjawab? Oke, untuk diberi kesempatan untuk menjawab selama 30 detik, bisa dimulai dari sekarang. Kalau menurut saya, Indonesia sudah cukup optimal dalam menanggapi budaya asing yang masuk keluar. Terbukti sudah banyak yang budaya asing yang negatif tersebut itu sudah mulai dihentikan dan dibatasi. Nah, jadi kita bisa menirunya yang positif-positif saja untuk supaya kehidupan kita dalam bermasyarakat itu lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari Adrian. Sekarang apakah tim kontra ada pertanyaan untuk tim netral?
Ade, apakah ada pertanyaan untuk tim netral? Ada. Oke, dipersilakan untuk bertanya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Menurut Anda, kebijakan apa yang sudah diberlakukan pemerintah selama ini dalam rangka menyaring kultur dari luar negeri? Terima kasih. Oke, apakah tim netral siap menjawab? Siap. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Mungkin itu ya, pemblokiran website-website berbahaya seperti website porno, lalu ada juga UU ITE untuk membatasi komentar negatif ya dan sebagainya macamnya. Oke, apa sudah cukup untuk menjawab? Oke, berarti Sudah. sekarang saatnya untuk tim netral bertanya kepada tim pro. Apakah tim netral ada pertanyaan untuk tim pro? Ada. Oke, dipersilakan bertanya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Bagaimana cara mengatasi dampak buruk dari masuknya kultur luar negeri ke Indonesia? Sudah. Oke, tim pro sudah siap menjawab? Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari tim netral selama 30 detik dimulai dari sekarang. Cara untuk mengatasinya adalah ya beberapa hal dalam yang berkaitan dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia itu sudah ada aturannya di Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu juga Indonesia juga sebenarnya sudah lumayan baik dalam menanggulangi budaya asing negatif yang masuk ke Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Itu dia jawaban dari tim pro. Sekarang apakah tim netral ada pertanyaan untuk tim kontra? Tidak ada. Oke, baiklah. Jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti saatnya untuk juri menilai seluruh penampilan peserta. Apakah juri sudah siap dengan nilainya? Susah sekali kasih nilainya. Bagaimana ini? Aduh. Ini baru debat nih. Baru nih. Aduh, bagaimana Akhirnya nih? penutupnya keren ya. Iya. Bagus banget. Keren banget. Sampai bagus puyeng. banget. Sampai puyeng Kita saya. dari jam berapa tadi? Dari jam 1 ya. Akhirnya dapat juga penyemangat nih kelas 9 keren-keren. Aduh, pusing. Gimana? Aduh, ya ampun, kita mulai dari siapa dulu nih ya? Kita mulai dari pro dulu kali ya. Dari pro yaitu Adrian kelas 9D ya. Adrian kelas 9D. Kita berikan nilai teman-teman. Aduh ya. Pokoknya saya nggak ngeliat ya. Benar-benar Udah siap objektif belum? ya. Iya, udah siap belum nih Bu Akri, Bu Rindi? Oke. Siap ya? Ya, siap. Oke, baik. Kita tunjukkan nilainya. 1, 2, 3. Oke, untuk Adrian nilainya adalah 5, 5, dan 5. Oke, perfect untuk Adrian nilainya. Boleh panitia penilaian untuk dicatat. Sekarang saatnya tim kontra untuk diberikan nilai. Dipersilakan. Nah, sekarang kita ke Ade Rizky. Aduh. Kita mulai, Bu Akri dan Bu Rindi. Kita tunjukkan nilainya. 1, 2, 3. Ada Rizky diberikan nilai 5, 5, dan 4 ya, Bu? 4,5. Oh, 4,5. Oke. Itu nilai yang bagus, sengit juga ternyata perbedaannya. Sekarang panitia penilaian boleh dicatat. Sekarang saatnya untuk tim netral diberikan. Saya bingung. Oh my God. Oke. Yuk, sekarang untuk Okto. Apapun hasilnya, siapapun yang nantinya tidak masuk ke babak selanjutnya, bukan kalian berarti tidak bagus, malah kalian bagus banget. Sebenarnya kalian bertiga itu bagus banget, namun kita harus menentukan 2 yang harus masuk
untuk ke babak selanjutnya. Oke ya, untuk Fikri, Ade Rizky, dan juga Adrian. Oke, sekarang kita berikan nilai untuk Okto. Tunjukkan nilainya Bu Akri dan Bu Rindi. 1, 2, 3. Saya 4,5 ya. Oke. Tadi sudah? Oke, waktu diberikan nilai 4,5, 4,5, dan 4,5. Iya, sama 4,5. 4,5. Oke, berarti panitia penilaian boleh ini diumumin siapa yang bakal masuk final. Yang akan masuk final adalah 9D dan 9E. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya. Ini keren-keren banget nih 3 peserta hari ini. Sengit banget nilainya dan beda tipis-tipis banget nih. Oke, untuk kedua peserta selamat, dan untuk Okto nggak boleh patah semangat, tetap semangat terus. Dan untuk Adrian dan Ade diberi kesempatan selama 5 menit untuk menyiapkan diri. Makasih. Sorry, pembagian tim pro dan kontra dulu ya. Oke. Panitia random roulette. Oke, untuk ini pertama untuk siapa tadi yang nilai terbesar ya? Adrian ya. Untuk Adrian dulu ya. Apakah Adrian akan mendapat tim pro atau tim kontra? Boleh di spin, panitia? Adrian akan mendapat tim kontra. Oke, boleh dipersiapkan dari sekarang untuk argumen tim kontra. Berarti Ade Rizky mendapatkan tim pro ya. Oke. Bisa dipersiapkan dari sekarang. Kita akan mulai lagi jam 11.50 mungkin. Tim timer boleh di share screen buat persiapannya 2 menit.
Oke, waktu persiapan sudah habis. Boleh untuk peserta on cam semua. Oke, ada Rizky, boleh on cam? Oke, semua juri juga apakah sudah siap? Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita bakal mulai lomba debat untuk babak final hari ini, yaitu Adrian melawan Ade Rizky. Kita akan bacain temanya terlebih dahulu. Mohon untuk didengarkan. Temanya yaitu menurunnya ekonomi Indonesia selama masa pandemi. Dari kompaspedia.kompas.id, berbagai kebijakan oleh pemerintah dalam menahan penyebaran virus COVID-19 telah dilakukan mulai dari pemberlakuan PSBB hingga pemberlakuan PPKM. Tahun 2021 ini, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan oleh pemerintah agar roda ekonomi nasional pulih kembali. Pandemi COVID-19 sudah menyerang Indonesia sekitar 1 tahun lebih yang menyebabkan dampak yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia. Keputusan pemerintah menerapkan penerapan sosial berskala besar atau PSBB sejak April 2020 yang ditambahkan lagi dengan dilanjutkan sistem PPKM yang sangat berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat. Oke, untuk para peserta diberi waktu selama 1 menit. Benar, Cak? Salsa, boleh direspon? Iya, untuk penyampaian argumen selama 2 menit. Oke, berarti sekarang Adrian dan Ade boleh menyiapkan materinya selama 1 menit. Panitia timer boleh di-share screen. Ya, 1 menit ya, Kir? Ya. Ini saya nyampein argumen ya? Enggak, persiapan dulu. Oke, waktu 1 menit untuk persiapan sudah habis. Berarti sekarang saatnya untuk para peserta menyampaikan argumennya. Kita akan mulai terlebih dahulu dari tim pro, yaitu Ade Rizky. Dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah sudah siap, Ade Rizky? Oke, dipersilakan untuk menyampaikan pendapat selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Saya setuju bahwa ekonomi Indonesia menurun karena pandemi. Karena pada dasarnya fundamental ekonomi di Indonesia ini sudah lemah sebelum ada pandemi. Jadi ada terpaan masalah pandemi seperti ini langsung tidak
tidak stabil. Ditambah lagi dengan adanya oknum-oknum yang tidak tahu diri berkorupsi di saat perekonomian ini sedang sangat tidak stabil. Salah satunya yaitu Bapak Juliari Batubara yang korupsi dana bansos sebesar 32,4 miliar, di mana itu semua bisa menghidupkan ribuan keluarga masyarakat Indonesia yang kesusahan karena pandemi. Oleh karena itu, saya secara tegas, lugas, dan mantap menetapkan bahwa saya setuju bahwa ekonomi Indonesia ini menurun saat pandemi. Terima kasih. Oke, itu dia argumen yang disampaikan dari Ade Rizky sebagai tim pro. Sekarang saatnya untuk Adrian sebagai tim kontra menyampaikan argumennya selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Menurut saya tidak setuju jika dibilang ekonomi Indonesia menurun di masa pandemi ini. Karena menurut saya, di masa pandemi seperti sekarang justru ada beberapa sektor usaha yang mengalami kemajuan dan penaikan ekonomi yang cukup drastis. Salah satunya adalah sektor-sektor usaha seperti e-commerce atau jasa-jasa delivery. Seperti yang kita tahu pada masa pandemi, orang-orang pasti akan susah dan enggan untuk keluar rumah untuk membeli barang-barang sehari-hari. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa delivery online. Sehingga ya sektor usaha tersebut bisa maju. Selain itu, diungkapkan juga dalam beberapa wawancara diungkapkan juga oleh Kementerian Keuangan kita Sri Mulyani bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 kuartal 2 sudah naik dan memiliki pertumbuhan positif sebesar 7,07%. Sekian, terima kasih. Oke, itu dia argumen yang kuat dari Adrian sebagai tim kontra. Sekarang saatnya dipersilakan untuk para juri menanyakan pertanyaan untuk kedua peserta. Para juri dipersilakan. Bertanya ya. Ada Bu Akri, Bu Rindi mau bertanya? Oke, baik, saya yang mewakili. Yang pertama untuk yang pro yaitu Ade Rizky bahwa perekonomian Indonesia menurun, ya. Nah, bagaimana pandangan Ade Rizky tentang pemberian hadiah kepada atlet kita yang kita tahu bahwa atlet kita diberikan hadiah begitu besar, ya, dari yang juara pertama, kedua, dan yang ketiga, ya. Jadi bagaimana pandangan Ade Rizky? Apakah itu membuktikan bahwa perekonomian Indonesia memang menurun? Oke, itu untuk Ade Rizky. Lalu untuk Adrian yang kita sering sekali membaca artikel, ya, tidak hanya saya membaca artikel dari Kompas ataupun dari CNN Indonesia, saya menemukan banyak sekali tenaga kesehatan, ya, di sektor kesehatan terutama, banyak mereka yang tidak dibayar intensifnya atau bahkan ada yang ditunggak. Nah, apakah menurut Adrian itu bukan termasuk perekonomian kita yang menurun sehingga tidak mampu untuk membayar tenaga kesehatan kita dengan on time atau benar-benar diberikan sesuai dengan janjinya kepada mereka? Oke, terima kasih. Oke, itu dia pertanyaan dari Miss Yesi untuk kedua peserta. Apakah kedua peserta sudah mengerti dengan pertanyaannya? Oke, saya akan berikan kesempatan untuk tim pro terlebih dahulu. Jadi untuk tim kontra, Adrian boleh ditahan dulu jawabannya. Tim pro bisa menyampaikan jawabannya atas pertanyaan Bu Akri selama 30 detik. Oke, bisa dijawab selama 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Yesi. Kemungkinan dana itu tuh udah disisihkan oleh pemerintah untuk para atlet-atlet yang memang berhak untuk mendapatkannya. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban yang sudah cukup dari tim pro, yaitu tim tim pro. Dan sekarang apakah Adrian sudah siap untuk menjawab pertanyaan di sesi tadi?
Oke, diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan Miss Yesi selama 30 detik dimulai dari sekarang. Menurut saya yang dibilang kalau misalkan tenaga kesehatan pembayaran ditunggak itu menurut saya agak kurang tepat, Miss. Karena dari yang saya baca, Kementerian Kesehatan sudah mengkonfirmasi bahwa seluruh tenaga kesehatan telah diberi apa namanya gaji dan bayaran yang sesuai dan tepat waktu. Namun yang membuat mereka bayaran itu terhambat adalah oknum-oknum koruptor yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, waktu sudah habis untuk menjawab pertanyaan. Apakah para juri ada pertanyaan lagi untuk kedua peserta? Oke, jika tidak ada, berarti sekarang saatnya untuk para peserta, para kedua tim menanyakan satu sama lain. Saya berikan kesempatan untuk tim pro terlebih dahulu menanyakan pertanyaan kepada tim kontra. Apakah tim pro ada pertanyaan? Ada. Oke, dipersilakan untuk bertanya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Jika ternyata pandemi tidak menyebabkan menurunnya kondisi ekonomi Indonesia, tapi mengapa saat ini banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya? Sekian, terima kasih. Oke, apakah tim kontra sudah siap menjawab? Iya. Belum. Boleh di-unmute sebentar, tadi nggak kedengeran. Bukannya saya harus nanya dulu. Adrian, tim kontra kan? Iya, kontra. Nah, tadi tim pro menanyakan kepada tim kontra dulu. Oh, berarti nanya jawab. Gitu. Iya, betul. Oke. Di tim kontra dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari tim pro selama 30 detik dimulai dari sekarang. Iya, memang benar banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya selama pandemi ini. Namun pemerintah juga menurut saya sudah menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya adalah memberikan dana kepada perusahaan tersebut agar ya perusahaan tersebut tidak mem-PHK para karyawan-karyawannya secara menyeluruh dan secara totalitas. Dan alasannya sendiri menurut saya adalah ya karena para atasan menurut saya tidak sanggup untuk membayar karyawannya lagi. Dan sekian, terima kasih. Waktu sudah habis untuk menjawab. Sekarang saatnya Adrian sebagai tim kontra menanyakan pertanyaan kepada Adrizky sebagai tim pro. Apakah ada pertanyaan? Menurut kamu, bagaimana cara kalau misalkan benar Indonesia itu mengalami kemerosotan ekonomi, bagaimana cara Adrian, dikasih 30 detik untuk bertanya sebentar ya. Diberikan untuk Adrian 30 detik untuk bertanya kepada tim pro dimulai dari sekarang. Bagaimana cara untuk mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia dari yang tadinya merosot jadi stabil lagi secara namun nggak turun-turun lagi, jadi harus tetap stabil meskipun dalam masa pandemi. Oke, itu dia pertanyaan dari Adrian untuk Ade. Apakah Ade sudah siap menjawab? Apakah Ade Rizky sebagai tim pro sudah siap menjawab? Oke. Diberikan 30 detik untuk menjawab dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Pemerintah itu mengeluarkan beberapa program bantuan untuk menghadapi krisis sosial ekonomi saat ini, yaitu melalui stimulus bagi perusahaan terdampak, program prakerja, program bantuan bagi masyarakat terdampak, dan sebagainya. Jadi, saya sih nggak bisa menjamin itu akan stabil, tapi bisa membantu para perusahaan untuk bisa menjalani perusahaannya itu. Terima kasih. Oke, sorry. Tadi lupa di-unmute ya. Sekarang saatnya kesempatan terakhir untuk Ade Rizky bertanya kepada Adrian. Apakah Ade Rizky ada pertanyaan? Iya. Oke, diberikan waktu 30 detik untuk bertanya, bisa dimulai dari sekarang. Menurut Anda, bagaimana cara pemulihan perekonomian di Indonesia?
Oke, itu dia pertanyaan dari Ade Rizky. Adrian dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. 30 detik dimulai dari sekarang. Simple. Pemerintah telah memberikan sejumlah cara untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi di Indonesia ini. Tapi kan menurut saya tadi kan ekonomi Indonesia itu tidak terlalu merosot, justru malah pada tahun 2001 kuartal 2 ini malah melonjak. Mempunyai dampak angka positifnya naik. Nah, tapi menurut saya caranya adalah dengan memberikan dana bantuan sosial kepada seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19. Oke, itu dia jawaban dari Adrian. Apakah dari Rizky sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, oke. Adrian diberi kesempatan sekali lagi untuk bertanya kepada Rizky. Apakah ada pertanyaan? Oke, diberikan kesempatan bertanya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Menurut kamu, faktor apa saja yang bisa mendukung kemerosotan ekonomi di Indonesia selama masa pandemi? Sudah. Itu dia pertanyaan dari Adrian. Nanti Rizky sudah siap menjawab? Oke, dipersilakan untuk menjawab selama 30 detik dimulai dari sekarang. Yang sudah saya bilang tadi di argumen saya awal, bahwa ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu koruptor-koruptor Bapak Juliari Batubara yang korupsi dana bansos sebesar 32,4 miliar, di mana itu semua bisa menghidupkan ribuan keluarga masyarakat Indonesia yang kesusahan karena pandemi saat ini. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban yang sangat bagus dari Ade Rizky ya. Karena sesi bertanya gilirannya sudah habis nih semuanya, dipersilakan untuk para juri memberikan nilai. Tapi karena ini final, juri dibolehkan untuk menilai untuk ditulis ya, tidak boleh ditunjukkan. Jadi untuk para peserta, untuk para kedua peserta, kalian bisa menunggu hasil dari debat hari ini. Kita akan umumin besok tanggal 17 Agustus tepat sama kemerdekaan Indonesia. Dan jadi silakan menunggu untuk nggak bisa tidur ya malam ini karena mikirin terus nih. Oke, berarti saatnya saya daripada untuk lama-lama ya, saya akan mempersingkat waktu. Terima kasih untuk para peserta mulai dari Adrian, Ade Rizky, Okto yang udah berkesempatan hadir dan udah jadi peserta debat hari ini, seru banget nih. Dan makasih juga untuk para juri udah mau hadir di sini sama kita untuk nilai dan berpendapat juga. Makasih juga untuk semua penonton yang udah berkesempatan dan udah ngorbanin waktunya untuk nonton debat hari ini. Dan juga makasih untuk semua panitia yang selama minggu-minggu ini udah nyiapin lomba ini. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan. Oke, saya tutup lomba debat hari ini. Terima kasih untuk semuanya. See you di pengumuman besok. Bye-bye. Oke, semua boleh dibolehkan untuk live. Thank you. Terima kasih ya buat semuanya, untuk panitia dan juga para peserta. Aduh, benar-benar ya, ini hari yang berat ya. Boleh nggak juaranya 2? Habis dua-duanya keren-keren sih ya. Tapi siapapun yang terbaik ya, yang menjadi juara, kalian berdua udah juara ya, baik Adrian maupun Rizky. Aduh, keren sekali kalian, prepare sekali untuk materinya, luar biasa ya. Aduh, sekali lagi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan, terutama untuk OSIS juga sudah bantu teman-teman untuk belajar speak up ya. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Ya, tahun depan yang kelas 8 usahakan harus lebih keren lagi ya, jangan ditiadakan. Harus dibuat serupa dan kalau perlu kita jaringnya lebih banyak. Ya, jadi tidak cuma 1 per kelas ya. Karena saya yakin pasti sebenarnya banyak. Ya, cuma karena kemarin prepare kita kurang matang, waktunya terbatas, jadi hanya bisa mengirimkan 1 setiap kelas. Mungkin next time bisa dibikinnya tim gitu ya. Sekali lagi Bu Akri ucapkan terima kasih dan apresiasi sekali buat kegiatan kali ini. Mudah-mudahan bisa terus kreatif ya buat anak-anak OSIS.
Terima kasih. Dah, assalamualaikum Bu Akri, pamit ya. Iya, waalaikumsalam Bu Akri. Makasih ya untuk para juri-juri yang udah mau bantuin kita ngelaksanain acaranya. Aku sebagai perwakilan dari OSIS mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sih, Bu. Keren, Bu. Terima kasih semua. Sukses selalu. Nah, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Akri, Bu Rinti, Terima Miss Yesi. kasih, Miss Yesi. Terima kasih udah Thank hadir you, dan guys. menyempatkan waktu jadi juri.